Kita mulai ya. Oke, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yona, Assalamualaikum Bu Yon, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Yon? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Fatma, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu. Memang ada masalah apa Bu Yona? Jadi begini, Bu. Di kelas saya itu ada satu siswa yang apabila saya masuk kelasnya, kemudian di pembelajaran saya itu dia tidak semangat belajar, Bu. Ya. Bahkan tugasnya jarang dikerjakan. Nah, itu yang membuat saya merasa, apa ya, pusing menghadapinya. Baik Bu. Tadi Bu Yona bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu, saya sudah manggil anak tersebut, terus saya tanya, apa ya penyebabnya? Kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya? Nah, lalu dari pengamatan Bu Yona nih, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Mmm, iya, Bu. Jadi setelah saya amati dan saya tanyakan langsung ke anaknya, ternyata anak ini tidak suka dengan pelajaran matematika. Karena menurut anak ini, pelajaran matematika itu sulit. Mendengarkan pelajaran matematika saja, dia langsung nggak semangat untuk ikut pelajaran. Itulah yang sudah saya amati dari observasi anaknya juga dia bilangnya seperti itu, dia nggak senang dengan pelajaran matematika. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Yona harapkan pada siswa tersebut? Nah, saya tentunya mengharapkan murid saya itu, bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti siswa-siswa yang lainnya. Kalau begitu, apa ada yang bisa Bu Yona lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu. Sehingga siswa saya tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Hal inilah yang harus saya lakukan, yaitu saya harus menerapkan, metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya di kelas. Kemudian mungkin juga ya, Bu, saya harus memperbanyak ice breaking. Selain daripada itu, saya juga harus memilih media pembelajaran yang menarik, supaya siswa itu, memiliki minat belajar untuk pembelajaran matematika. Baiklah Bu, apakah kira-kira metode yang pernah Ibu lakukan di kelas? Mmm. Ada, Bu, ada satu. Sebelumnya saya pernah terapkan itu bermain suit. Saya mengajak siswa saya itu bermain suit untuk menyelesaikan persoalan matematika, soal matematika ya. Terus, waktu itu saya lakukan kegiatannya, siswanya saya kasihkan berpasang-pasangan, kemudian mereka bermain suit, eee, menyebutkan hasil perkalian dari hasil suitnya tersebut. Nah, ternyata, dari pembelajaran itu, anak-anak senang, tapi dengan permainan, tapi tetap, pada konteks pembelajaran sih, Bu, dan alhamdulillahnya siswa saya semuanya itu terlibat, kemudian pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan sih, Bu. Ya. Luar biasa ya Bu Yon. Dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Bu Yona seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Menurut saya sekitar skala 8 sampai 9, Bu. 8. Baiklah, selanjutnya apa saja sih rencana Bu Yona lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ke depan?
Mmm, Mungkin yang akan saya lakukan itu, Bu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik menarik minat belajar murid. Selain itu, seperti permainan Sweet tadi ya, Bu, eee, kemudian apa ya, eee mengupdate informasi terkait cara pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, supaya apa sih ya, supaya tujuan pembelajarannya ini bisa tercapai baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baiklah Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Yona dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya menyusun rencana ini ya, Bu, Iya. tentunya kepala sekolah, mengajak rekan sejawat, kemudian saya juga akan mengkomunikasikan kepada orang tua siswa saya, Bu. Oke. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Yona butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Hal ini akan saya segera terapkan, secepat mungkinlah saya akan lakukan, hanya saja mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tahulah, Bu, tidak ada yang langsung instan. Iya iya iya, betul sekali Bu Yon. Nah, kapan Bu Yona mulai bisa melaksanakan rencana ini? Eee, Secepatnya lah, Bu. Supaya siswa saya cepat mendapatkan haknya untuk belajar, kemudian terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan, yang mereka inginkan, baik dari saya maupun dari murid saya sendiri. Oke. Nah, eee, Bu apa ya, kira-kira komitmen yang Bu Yona lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Mungkin saya akan berusaha konsisten terus-menerus dengan cara mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi, praktik baik dengan guru-guru hebat, termasuk yang di CGP-CGP ini ya, Bu, Iya. baik yang ada di sekolah saya maupun yang ada di luar sekolah, untuk apa ya, supaya kompetensi diri saya bisa saya tingkatkan. Dengan hal ini, saya juga bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai macam metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh, siswa-siswa saya. Baik Bu Yona, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah, saya sudah mendapatkan dukungan sarana dan prasarana, dan dukungan moral, baik itu dari kepala sekolah, teman sejawat, mungkin internal dari saya sendiri sih, Bu, yang harus konsisten untuk menjalankan. Oke, baiklah Bu Yon. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Yona setelah kita berbincang-bincang tadi? Masya Allah, lega sekali, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini sih, Bu. Syukurlah Bu Yon. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Bu Yona sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak loh ya, Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Kemudian saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak, Ibu. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Yona. Sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai berjumpa ya Bu Yona. Assalamualaikum Bu Yona. Sampai jumpa kembali, Ibu. Waalaikumsalam. Eee, Mungkin setelah ini Bu Yona bisa merefleksikan diri dengan kegiatan tadi ya? Iya, Iya. eee, bentar ya, Bu. Mungkin refleksi diri dari saya sendiri itu, apa yang sudah berjalan dengan baik dengan percakapan ini, saya rasa alur tirtahnya sudah berjalan secara runtut sampai akhir. Mhm. Komunikasi dengan coach pun sudah berjalan asik dan penuh kehangatan. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan, eee, apa ya, ada sedikit kendala ketika, apa ya tadi, permasalahan
yang disampaikan oleh coach-nya itu dari saya sendiri ya Bu, Iya, apa ya, belum apa yang masih perlu diperbaikin ya? Yang perlu diperbaikin iya, mungkin secara keseluruhan perhatian penuh dari saya ya Bu. iya. Intinya masih konsentrasinya ya. Konsentrasi saya yang masih diperlukan. Saya Oh belum iya, terlalu konsentrasi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ya? iya, Hmm, Tadi sih saya berusaha untuk konsentrasi ya Bu, iya, iya, karena iya, eh, baru kedua kalinya ya dari sesi iya, latihan kemarin. Jadi ya masih grogi lah Bu, meskipun iya, menghadapin teman tapi istilahnya groginya pasti masih ada. Terus apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan atau memperbaikinya? Eh, apa ya? Ya terus belajar, terus berusaha untuk memahami coaching itu seperti apa. iya, Mungkin iya. itu saja sih Bu. Oke. Cukup mungkin Bu Yona ya, refleksi dirinya dan umpan baliknya ya? Iya, Iya, umpan balik dari coach ya Bu. iya, umpan balik dari Kalau coach ya? dari saya secara keseluruhan penampilan coachnya eh, sudah bagus sekali sih Bu. Dilihat dari gestur Ini tubuhnya tuliskan umpan balik dari coach Anda. Jadi yang pertanyaan jadi Bu Yona yang mempertanyakan apa menilai sih Ibu yang tadi. iya, apa yang Saya, dirasakan di coaching? oh, Apa yang alhamdulillah. apa yang Bu Yona rasakan pada saat tadi di coaching itu? Wah, pastinya merasa lega lah, Bu. Iya kan? Iya, iya, Ketika iya. setelah menceritakan permasalahan saya di sekolah itu eh, menemukan titik terang lah. Iya. Intinya terus semangat aja sih, Bu, untuk melangkah ke depan dan yakin bahwa pasti bisa untuk diterapkan di sekolah sistem coaching, apalagi untuk supervisi akademiknya. Iya, iya, benar, benar. Oke, berarti bergantian ya sekarang ya? Iya, kita bergantian, Bu Fatma lagi. Oke. Oke, berarti saya yang Coach. coach. Lumayan Iya. ya, Bu. Iya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yona, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Fatma, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Fatma hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ada apa Bu Fat? Sepertinya ada hal yang penting yang mau dibicarakan. Iya, mohon maaf sekali Bu Yona. Bu Yona sibuk enggak hari ini? Mudah-mudahan Hmm, tidak sibuk ya. oh iya, hari ini saya santai sih Bu. Ada apa ya Bu Fat? Ini Bu Yon, saya mau ngobrol sama Bu Yona 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung nih Bu. Apa tujuan obrolan kita hari ini Bu? Eh, apa ya? Saya tuh ingin mendapatkan solusi atau ide dan masukan dari permasalahan saya di kelas 5 ini. Bu Fatma ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya betul. Gini nih saya mau cerita. Di kelas 5 tahun ini tuh sangat berbeda dengan tahun kemarin. Eh, Sebelumnya entah mengapa tuh saya mengajar itu kayak apa ya, merasa anak-anak tuh kayak kurang paham atau kayak bagaimana ya, seolah-olah tuh kayak mereka tuh saat saya tanya pelajaran yang menyangkut pembelajaran di kelas sebelumnya, mereka tuh kayak kayak kosong gitu, nah kayak entah kayak nggak belajar atau seperti apa gitu. Nah,
Oh, jadi Bu Fatma merasa bingung ya, Bu, dengan hasil belajar murid di kelas sebelumnya, sehingga pelajaran saat ini terkendala. Iya, betul Bu Yona. Tadi kan Bu Fatma mengatakan mereka sepertinya kurang paham dengan pelajaran, Iya, bahkan mereka merasa belum pernah diajarkan di kelas sebelumnya ya. iya, benar. Padahal pelajaran tersebut lanjutan dari kelas sebelumnya. Menurut Bu Fatma, mereka belum belajar atau mereka lupa pelajarannya ya, Bu? Kalau menurut saya sih kayak mereka tuh sudah diajarkan, cuma tidak sedetail itu sehingga mereka kayak merasa belum pernah diajari gitu nah. Jadi menurut Ibu, mereka sudah diajarkan, Iya, cuma belum detail, iya benar. sehingga belum tercapai tujuan pembelajaran yang Iya, diinginkan. iya iya, benar Namun, Bang. karakter atau kolaborasi murid dalam pembelajaran belum sepenuhnya muncul. Iya, Ya, iya benar. mmm, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Fatma sekarang dalam mencapai, tujuan pembelajaran tersebut? Posisi saya sekarang di skala 5. Yang Bu Fatma inginkan di posisi berapa, Bu? Setidaknya posisi saya berada di posisi 9, Bu Yona. Oh, selain merefleksikan pelajaran di kelas sebelumnya, apa ada cara lain agar mencapai tujuan tersebut? Eee, Mungkin saya harus banyak-banyak memotivasi murid ya, agar kembali membaca buku pelajaran kelas sebelumnya. Terus, Mhm. tentang tema yang saya ajarkan dan saya memberikan beberapa tugas yang menyangkut pelajaran sebelumnya, sehingga mereka mengingat kembali pelajaran tersebut. Wah, luar biasa Bu Fat. Kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti apa? Saya akan memasukkan, motivasi sebelum kegiatan untuk menginformasikan tentang pelajaran di kelas sebelumnya. Berikutnya saya akan selalu bertanya agar mereka mengingat pelajaran sebelumnya. Hmm, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Saya kira-kira membutuhkan waktu yang lama sih, Bu, menurut saya 1 sampai 2 minggu. Kenapa? Karena saya harus mengulang kembali pelajaran yang istilahnya pelajaran sebelumnya gitu nah. Hmm, kira-kira apa komitmen Bu Fatma terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan kelas sebelumnya, pembelajaran kelas sebelumnya. Terus semua pembelajaran yang berkaitan dengan kelas 5 tentu diawali dengan motivasi di luar pembelajaran. Adapun, nanti saya buat kuis-kuis dengan mengembalikan daya ingat mereka tentang pembelajaran di kelas sebelumnya. Hmm, nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Fatma merencanakan RPP tersebut? Nanti saya buat sendiri dulu Bu Yona, terus setelah saya buat sendiri mungkin saya meminta teman untuk menelaah RPP saya apakah sudah sesuai dengan, apa yang ingin saya tuju, apakah masih ingin direvisi atau sudah bagus. Luar biasa sekali ya Bu Fat. Menurut Bu Fatma, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini, kita kali ini? Dari percakapan kita ini saya sudah mendapatkan ide, solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang melupakan pembelajaran di kelas sebelumnya, terutama pelajarannya IPAS. Alhamdulillah ya Bu Fat, sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Fatma akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Iya, Nantinya bisa dijadikan bahan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. iya. Masya Allah, terima kasih Bu Yana sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi masalah saya alami. Alhamdulillah. Apa ada yang ingin dibahas lagi, Bu Pat? Saya rasa sudah cukup Bu Yona. Terima kasih banyak ya Bu Yona. Sama-sama, Ibu. Saya juga senang bisa mendengarkan permasalahan Ibu di kelas. Bahkan dengan mendengarkan masalah Ibu, saya juga terinspirasi. Ya sudah, kalau begitu sampai jumpa lagi ya Bu Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang
Bu Fatma merefleksikan dirinya ya. Oke, saya jadi hasil refleksi saya adalah apa yang sudah berjalan dengan baik dengan selama percakapan. Menurut saya selama percakapan itu sudah terjadi interaksi antara coach dan coach serta alur tirta yang sudah sangat jelas. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya, yang perlu diperbaiki itu adalah mungkin saya harus menghilangkan keraguan dalam bertanya ya kepada coach. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan dalam tetap kondisi kehadiran sebelum dan saat melakukan coaching ya, menghadirkan diri sepenuhnya. Terus agar bisa lebih fokus untuk berpikiran terbuka, sabar dan ingin ketahui lebih banyak tentang kondisi coach. Terus apa yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, terus berlatih untuk mengcoach agar selalu memberikan pertanyaan berbibit. Oke, umpan balik dari coach. Ibu ya yang bertanya ke saya ya. Ibu yang memberikan umpan balik untuk coachnya. Apa menurut Ibu bagaimana tadi saat di coaching? Di coaching. Iya, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terus saya juga merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikir terus karena dapat berbagi dengan orang lain. Gitu. Oke, cukup ya. Iya. Berarti sesi coaching sudah ya, Bu? Iya. Berarti saya akhiri untuk record ya. Iya. Siapkan lembar refleksi lanjutan refleksi. Lanjut refleksi. Iya, berarti ditulis ya. Terus dikirim. Ini tetap terekod atau Tetap terekod tadi bilangnya Ibu. oh tetap ya? Iya. Kita tulis berarti yang refleksinya. iya. Gimana kemarin ya?
Saya tampilkan dulu ya hasil refleksi saya, Bu Yon. Oke. Sebentar ya, Bu, saya masih. Iya.
Oke, Ibu sudah? Iya. Eh, saya dulu atau Ibu dulu? Sudah itu tadi, kita dulu. Tadi sudah saya tampilkan. Oke, saya dulu ya. Iya. Ini kah. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, alur Tirta sudah berjalan secara runtut dari awal sampai akhir. Komunikasi dengan coach pun berjalan dengan asyik dan penuh kehangatan. Terus, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu diperbaiki yaitu konsentrasi saya saat di coach ya Bu. Mungkin karena baru 2 kali melakukan Iya. coaching, masih muncul rasa nervous yang membuat saya kurang Sebelum konsentrasi. keluar, di stop dulu recordernya ya. Ya Bu? Oh iya. Kalau sebelum keluar dari ruangan, di rekamannya dikeluarkan dulu. Oh iya, Bu. Oh, sip. Ini sisa refleksi, Bu. Sampai di mana tadi? Iya. Terus Apa yang Bapak Ibu lakukan? ya kan yang membuat saya kurang konsentrasi tadi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya terus berusaha untuk tetap fokus dan terus berusaha untuk memperhatikan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Ya, memperbanyak latihan dan memperdalam lagi bagaimana coaching yang baik. Oke deh. Terus refleksi saya, alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Semua tahapan Tirta bisa berjalan dari awal sampai akhir bersama Bu Fatma. Iya. Kemudian komunikasi yang cair dan akrab pun terjalan dengan baik sehingga proses coaching bisa mendapatkan titik penyelesaian masalah. Umpan baliknya apa yang saya rasakan ya merasa lega setelah menceritakan permasalahan saya bersama Bu Fatma tadi. Kemudian dengan bercerita ini dan berbagi tadi membuat saya terus semangat untuk belajar. Oke deh. Mantap, Bu Mariona. Oke. Saya bacakan dulu punya saya. Oke. Sedikit saja ini. Oke. Refleksi diri dari latihan coaching kita tadi yaitu nomor 1, saya sudah merasakan kegiatan kita berjalan dengan baik, terjadinya interaksi antara coach dan coach serta alur Tirta yang sudah sangat jelas. Terus ya apa yang perlu saya tingkatkan mungkin untuk menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan ya pada coach. Ya. Terus bagaimana sih untuk tetap kondisi present dan saat melakukan coaching itu menghadirkan diri sepenuhnya agar lebih fokus untuk berpikiran terbuka dan sabar. Terus apa yang saya lakukan untuk meningkatkannya, mungkin saya lebih fokus berlatih untuk coaching agar selalu memberikan pertanyaan yang berbibit. Terus yang saya rasakan saat coaching tadi itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan berbicara dengan Bu Yona. Terus saya sudah merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi itu sudah saya tidak pikirkan lagi dan terus karena dapat berbagi dengan Bu Yona. Seperti itu aja. Hebat, terima kasih Ibu sudah saling berbagi hari ini. Oke. Ya mungkin untuk recordingnya saya save ya. Iya. Stop ya.